Baik, Bu Iko sudah siapkan beberapa bahan untuk kita praktekkan. Baik, kita lihat. Di sini sudah ada 3 gelas air jernih, kemudian bubuk kopi, ada tanah, ada garam, dan juga alat penyaringan. Nah, langsung saja yuk kita praktekkan. Bu Iko sudah pegang 1 gelas air jernih. Kemudian di sini Bu Iko akan tambahkan 1 sendok kopi. Diaduk-aduk. Kemudian Bu Iko akan tambahkan kembali kopinya. Kita aduk rata. Nah, ini dia yang dinamakan dengan zat campuran. Zat campuran apa kira-kira? Ini adalah zat campuran heterogen. Kenapa bisa disebut dengan heterogen? Karena di sini ada ampasnya. Kalian bisa lihat ampasnya. Di sini ada ampasnya, maka ini disebut dengan heterogen. Bu, kenapa di sini warnanya coklat? Karena zat yang ditinggalkan tersebut tetap meninggalkan warna di dalam airnya, tetapi dia memiliki ampas di dalamnya. Nah, kalian sudah paham ya, ini dinamakan dengan zat campuran heterogen. Dengan cara bagaimana? Sekarang kita akan memisahkannya dengan cara penyaringan. Apakah bisa dengan cara penyaringan? Coba yuk, kita coba dulu. Di sini sudah ada alat penyaringan. Nah, kita akan coba lebih didekatkan. Ternyata betul. Nah, air kopi ternyata bisa dilakukan dengan cara penyaringan. Ini buktinya. Nah, berarti praktek pertama kita mengenai zat campuran heterogen dengan cara penyaringan itu sudah kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu Bu Iko sudah memegang 1 gelas air jernih. Kemudian Bu Iko akan masukkan apa ya? Bu Iko akan masukkan tanah ke dalam air jernih tersebut. Kita aduk, aduk, aduk. Kita aduk kembali. Kita tambahkan. Nah, di sini dia menyatu, seperti menyatu. Tetapi apakah air ini bisa kita pisahkan? Air tanah ini bisa kita pisahkan atau tidak? Tentu bisa. Di sini airnya ternyata sudah mulai mengendap. Di sini si tanah itu sudah mulai turun. Atau contoh yang lainnya, di sini Bu Iko sudah siapkan air tanah yang sudah mengendap. Jadi ini adalah proses pemisahan campuran dengan cara pengendapan. Nah, ini air tanah yang baru saja kita masukkan, dan ini adalah air tanah yang sudah diendapkan. Jadi proses pengendapan ini perlu waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penyaringan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah air tanah ini bisa disaring? Nah, coba kita akan praktekkan. Ternyata air tanah pun bisa disaring. Jadi kesimpulannya, air tanah maupun
air kopi bisa disaring dan juga bisa diendapkan. Nah, kemudian bagaimana dengan air kopi? Apakah air kopi bisa diendapkan? Ternyata air kopi pun bisa diendapkan. Di sini Bu Iko sudah menyiapkan air kopi yang sudah diendapkan dengan waktu yang lebih lama. Di situ sudah terlihat pengendapannya. Ya, anak-anak sudah terlihat, berarti air kopi dan air tanah bisa disaring dan juga bisa diendapkan. Cara pemisahan mengenai zat campuran. Nah, satu lagi apa ya? Satu lagi masih ada yang tersisa nih. Ini adalah air jernih yang akan dicampurkan dengan garam. Apa yang akan terjadi? Kita akan coba masukkan. Kita aduk. Ternyata si garam itu hilang. Hilang itu larut. Ternyata air jika dimasukkan garam itu garam tersebut akan larut dan ini yang dinamakan dengan zat campuran homogen. Ketika mereka disatukan maka akan hilang, tapi rasanya tetap ada, rasa aslinya tetap ada. Nah, kemudian ini bagaimana dengan cara pemisahannya? Untuk homogen tidak bisa dengan cara penyaringan karena dia sudah larut, sudah hilang. Nah, bagaimana caranya? Caranya bisa dengan pengkristalan. Pengkristalan sudah kalian pelajari bahwa pengkristalan itu dengan cara merubah zat cair kemudian menjadi gas atau menjadi udara, kemudian baru dia berubah menjadi kristal atau mengerak. Nah, untuk air garam ini tidak bisa kita langsung mengkristalkan karena perlu waktu yang cukup lama. Dan tentunya air kalau ingin dikristalkan itu perlu zat yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Zat garamnya perlu yang lebih tinggi, lebih banyak, seperti misalkan di laut. Jika di laut itu tentu bisa mengkristalkan karena kadar garamnya sangat tinggi. Jadi ini semua adalah cara pemisahan zat campuran. Ada zat homogen, ada zat heterogen. Kalau zat homogen yaitu hanya satu zat seperti air garam ini. Nah, kemudian zat heterogen berarti sekumpulan dua zat atau lebih. Contohnya yaitu air tanah dan juga air kopi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan juga jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.